pro dan kontra itu bukan masyarakatnya. Masyarakatnya Gozi lihat banyak yang setuju karena Gozi ada link survei kan. Justru di pejabatnya. Gozi gak bisa sebutin, cuma yang jelas seharusnya di masa pandemik ini, selama masa pandemik aja kita bersatu gitu. Hari ini saya tidak dengan Asrul lagi, tapi dengan tamu lain yang seluruh pembaca Diswe sudah kenal, sudah sangat akrab karena menjadi pahlawannya pembaca Diswe ini. Anda tahu inilah Al-Ghozi Ramadan. Siap. Yang umurnya baru 22 tahun. 22 tahun. Tapi karyanya banyak banget, terutama bagaimana bisa mengendalikan COVID ini melalui teknologi, terutama teknologi informasi. Jadi pagi ini kita akan berbincang-bincang. Kebetulan Al-Ghozi hari ini ada di Surabaya. Tadi malam baru tiba dari Jakarta. Kemudian saya ajak ke kantor harian Diswe yang baru ini. Karena kalau bisa Al-Ghozi ini pengen ketemu Bu Risma. Betul. Yaitu Wali Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya. Karena Al-Ghozi tahu bahwa Surabaya lagi ada masalah agak berat di bidang penanganan COVID ini, siapa tahu Al-Ghozi bisa membantu. Nah, Ghozi, ketika Anda menciptakan istilahnya apa itu? Sistem aplikasi. Sistem aplikasi. Yeah. Ketika Anda menciptakan sistem aplikasi itu, yang terpikir di benak Anda sebagai anak yang waktu itu mungkin baru 21 tahun atau sudah 22 tahun, itu apa yang kepikir ke Anda? Saya merasa mungkin suaranya agak keras sedikit ya. Iya, saya merasa kayak gimana kalau yang positif atau yang mungkin tidak ada itu keluarga saya gitu. Jadi sebisa mungkin ingin menghentikan, karena di Indonesia ya rakyat Indonesia, kemudian semuanya itu kita saudara juga. Jadi gimana caranya saya menjaga itu dengan kemampuan saya, begitu. Apakah Anda pernah melihat apps yang seperti itu di luar negeri? Apakah di Korea, apakah di Tiongkok, atau di Singapura gitu? Sejujurnya saya ini orangnya suka research, Pak. Jadi saya research itu aplikasi yang diterapkan di Cina, kemudian di Amerika. Tapi untuk Indonesia sendiri saya istilahnya penyamaan culture dengan teknologi. Jadi nggak bisa kayak sebuah aplikasi langsung diterapin kayak Trace Together-nya Singapura, Pak. Itu kan langsung diterapin kayak gitu kan modelnya. Tapi nggak bisa seperti itu. Karena culture-nya kita harus baca juga. Gimana sih rakyat Indonesia itu ketika misalnya menerima aplikasi baru di istilahnya di sebuah wabah kan baru pertama kali. Beda sama Singapura. Dia dari SARS yang tahun 2002. Istilahnya waktu SARS ya waktu itu akhirnya mereka siap ketika ada wabah COVID-19 ini. Di Indonesia kan baru kayak ya bisa dibilang pertama kali lah. Karena awal-awal itu pun orang nggak percaya kalau COVID akan masuk Indonesia. Betul. Banyak istilahnya konspirasi atau spekulasi lah dari orang-orang gitu. Nah, waktu menciptakan itu berapa kali Anda mengubah, meredesain sampai akhirnya Anda berani menawarkan itu ke masyarakat? Saya 2 kali. Ada cerita unik, Pak. Ya, gimana? Jadi waktu pertama kali itu kita menawarkan kemana-mana tuh nggak ada yang nerima. Kemana-mana itu misalnya kemana aja? Banyak kayak ke sebuah perusahaan dan lain-lain. Akhirnya saya waktu itu ngelihat AA Gim dengan DT Peduli. Saya nggak langsung ke AA Gim, Pak. Kayak saya juga nggak langsung. Melihatnya di mana? Di Instagramnya AA Gim. Ada followernya Instagram AA Gim. Iya. Terus saya dari customer service-nya, Pak. Jadi saya benar-benar nggak ada link ke sana gitu. Akhirnya saya dari customer service ke supervisornya, kemudian ke lain-lainnya, baru ke direkturnya, baru pembahasan gimana bisa masuk gitu kan ke aplikasi fake COVID-19 ini. Dengan panjang-panjang itu, Gozi juga senang, dan pertama kali itu istilahnya suntikan semangat untuk Gozi dan tim itu dari situ. Dari bagian apanya Agim? Ini dari apa ya, DT Peduli itu masuk kerjasama, jadi kayak kerjasama pertama kali lah. Gitu. Itu di bidang apa? IT, jadi donasi online.
Oh, bagaimana donasi online? Iya, betul. Pakai app, pakai aplikasi juga. Kalau mereka kan web, kita masukin ke dalam aplikasi. Oh. Gitu, Pak. Eh, Itu tahun berapa? itu tahun ini, Ya, pas tahun ini bulan juga. Maret itu. Bulan Maret. Terus? Kita ingin mengubah inovasi itu ke tracking tracing sama fencing. Karena begini, waktu itu tuh kayak tagar di rumah aja itu jadi apa ya? Jadi pemikiran masyarakat yang memang wah saya harus di rumah aja gitu kan. Itu tagar pertama ya selama COVID. Gue sih belum tahu, cuma waktu itu lagi gencar-gencarnya di rumah aja. Siapa yang punya tagar di rumah saja ya? Gue sih nggak tahu. Oke. Cuman yang jelas itu bermanfaat banget. Jadi ketika ada aplikasi seperti itu, masyarakat juga kayak merasa, wah saya di fencing, tapi saya juga gimana caranya Gozi itu men-treat masyarakat. Yang di fencing itu diberi bantuan gitu, Pak. Baik oleh pemerintah atau oleh badan swasta yang memang ingin memberikan sumbangannya. Jadi waktu itu pertama kali Kabupaten Belitung. Awalnya juga kayak ya apa sih anak muda gitu kan. Anak muda umur 22 tahun D3, Pak. Saya D3 baru lulus 2019. D3. Apa sih gitu kan? Mungkin seperti itu pemikiran orang-orang yang menolak Gozi. D3 Universitas Telkom. Ya, di Bandung. Di Bandung. Nah, habis itu Pak Wabubnya itu antusias, Pak. Akhirnya kita masuk, berjalan itu 0 kasus meninggal. 0 kasus meninggal, 4 positif, 4 sembuh waktu itu. Setelah itu dilihat oleh gubernurnya. Habis itu baru Gubernur Bangka Belitung. betul, penerapan di seluruh daerah dan di seluruh daerah juga nggak diterima, Pak. Jadi kayak gini, pro dan kontra itu bukan masyarakatnya. Masyarakatnya gue lihat banyak yang setuju, karena gue ada link survei kan. Justru di pejabatnya, gue sih gak bisa sebutin. Cuma yang jelas seharusnya di masa pandemik ini, selama masa pandemik aja kita bersatu gitu. Setelah itu ya bebas mau politik aja gitu kan. Dan Anda sekarang ke Surabaya dan semua orang di Jawa Timur ini tahu bahwa antar pejabat juga sulit bersatu. Iya. Dan korbannya bukan hanya para penderita COVID, tapi korbannya juga orang-orang pinter seperti Anda, sehingga programnya sulit diserap karena nanti bagaimana ini begitu. Iya, Pak. Pasti itu. Apalagi mau pilkada kan. Dan itu terjadi tidak hanya di Surabaya kan, tidak hanya di Jawa Timur. Di Bangka Belitung, kan Gozi kan sekarang udah 2 nih. Kemarin baru dipanggil gubernur Kepulauan Riau, PLT gubernurnya. Pak Is itu, Gozi lihat sih kalau di Kepri itu lumayan netral, responsif dan kota provinsi itu istilahnya saling dukung lah. Jadi pas Gozi ngelatih 9 orang di Kepri itu, mereka cepat terserapnya 2 hari udah selesai, udah bisa. Jadi mereka berharap ilmu itu bisa diterapkan untuk kampung tangguh. Itu melatih apa? Melatih aplikasi itu? Iya, melatih bagaimana menggunakan aplikasi. Bagaimana menggunakannya. Kemudian ketika misal ada masalah ini ABCDE, itu kita Gozi ngelatih itu dari jam 8 malam sampai jam 12. Jam 12 malam. Kemudian dilanjut lagi. Kenapa malam hari? Karena Gozi aktif malam hari. Oh, ini manusia malam. Jadi kalau setiap jam 1 atau jam 2 malam telepon saya bunyi kling, pasti ini Gozi yang lagi WA ini. Dan kita ini baru ketemu hari ini. Sebelumnya tidak pernah ketemu, juga tidak pernah tahu. Kita terus komunikasi, tapi karena Gozi waktu itu semacam curhat ke saya, dan saya lihat, anak ini hebat sekali, umur 22, lulusan D3, tetapi pinter sekali menciptakan aplikasi. Kemudian saya coba, saya tampung dalam tanda kutip, kemudian ya akhirnya Gozi bisa gemuk sekarang. Dan tentu Anda berterima kasih sekali ya kepada Bangka dan Belitung, terutama Belitung, dan kemudian Provinsi Bangka Belitung, karena mereka lah yang memakai aplikasi ini pertama. Menurut Anda berhasil nggak di Bangka Belitung? Wah ya, Gozi mencatat poin-poin penting, Pak. Ya. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, tidak ada transmisi lokal di Pulau Bangka. Wow. Tidak ada. Wow. Betul. Jadi semua yang positif di sana itu dari luar daerah. Imported case.
Imported case. Iya. Kemudian Artinya orang luar daerah datang ke Bangka Belitung, kemudian turun dari pesawat. Kemudian bagaimana kalau ada orang dari luar Bangka Belitung turun dari kapal atau turun dari pesawat, apa yang dilakukan penumpang itu? mendownload aplikasi, kemudian Aplikasi Anda ini. aplikasi Fight COVID-19, kemudian dipasang gelang, itu untuk psikologis, kemudian itu diedukasi. Jadi sebelum keluar bandara itu diedukasi dulu, Pak. Berapa jam? Nggak nyampe sejam malah. Oke. Emang untuk aplikasinya. Itu penumpang dikumpulkan di satu tempat gitu? Ya di antrian itu. Oh, di antrian itu? Karena kan istilahnya ada KKP. KKP. Cara edukasinya bagaimana? Pakai pengeras suara? Tidak. Edukasinya ketika misalnya dia sudah mau dipasang gelang. Nah, Dikasih edukasi ya paling gelang yang warna oranye ya? biru. Hijau, sorry. Hijau. Terus? Nah, dikasih edukasi kemudian pas sampai rumah, mereka menentukan titik rumahnya, Pak. Kemudian di fencing. Jadi benar-benar kayak orang yang masuk itu harus karantina mandiri 14 hari. Masuk Bangka Belitung ya? Masuk Bangka Belitung. Jadi sehingga imported case boleh masuk. Istilahnya ya kasarnya boleh masuk karena kan kita nggak ada transmisi lokal. Iya. Tetapi Iya. masuk tapi di rumah mereka sendiri, Betul, di karantina di situ. Ketika butuh bantuan, ada fitur butuh bantuan. Nah, ini yang kita siapkan untuk masyarakat. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, kepala daerah, Algozi ini menciptakan aplikasi yang sudah dipakai di Bangka Belitung dan tadi sampai hari ini dibuktikan tidak sampai terjadi Transmisi lokal transmisi di lokal Pulau Bangka. COVID-19 karena menerapkan aplikasi ini. Tentu saya berharap bahwa para kepala daerah responsif dan Algozi ini mau dipanggil kapan saja, nggak usah dibayar, dia bilang, karena dia betul-betul pengen ikut mengatasi COVID-19 ini. Jangan nanti bayarannya berapa ya? Sepanjang yang diceritakan ke saya, tidak perlu bayaran. Seperti di Bangka Belitung itu, sama sekali dia nggak terima bayaran, dan tetapi ada pejabat di sana yang bilang, Gozi mintalah ke gubernur apa. Dia bilang nggak mau. Udah, kamu harus minta. Nggak mau, dia bilang Gozi. Akhirnya Gozi, ya kalau diberi laptop sih seneng. Ternyata dia nggak punya laptop yang baik. Akhirnya gubernur memberi laptop. Ya itu, cuma itu gajinya. Dan sampai hari ini dia masih siap dipanggil kemanapun. Betul begitu? Betul. Kepri juga kemarin, ya, bilang. Kepri itu Kepulauan Riau. Oh ya, Kepulauan Riau. Itu provinsi ya? Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Dulu Provinsi Riau kemudian dipecah menjadi Provinsi Kepulauan Riau yang isinya itu itu Batam, Tanjung Pinang, Bintan ya, Batam, Bintan, Natuna dan sekitarnya. Betul. Apa yang terjadi di Kepulauan Riau? Ditanya, ini kita manggil Gozi berapa nih? Apalagi ada pelatihan kan? Berapa Gozi gitu-gitu. Gozi bilang gratis. Memang ini untuk apa kemanusiaan. Jadi sekali Gozi bilang gratis sampai kapanpun harus gratis. Jadi kadang-kadang tuh merogoh tabungan, tapi tidak masalah. Tidak masalah, sekali lagi. Hebat ya. Karena setelah ini pun Gozi juga istilahnya mau cari karir profesional untuk apa namanya kerja profesional lah. Katakanlah sekarang ini investasi nama, investasi karya, inilah karya saya begitu. Ya, sejujurnya Pak, sejujurnya Gozi nggak jujur ya, dari lubuk hati yang paling dalam nggak nyari nama Pak. Gozi nggak nyari apa-apa, justru Gozi sebenarnya pengennya karya itu dipakai, nggak perlu tahu siapa pembuatnya, tapi istilahnya bermanfaat. Wow. Sampai tidak perlu tahu siapa pembuatnya. Sejujurnya betul. Jadi tidak perlu digaji kalau mentolo. Dan tidak perlu, kalau perlu juga nggak usah pakai nama Algozi. Betul. Misalnya ada kepala daerah yang mau pakai namanya dia juga silahkan. Yang penting pokoknya aplikasi ini bisa dipakai dan bermanfaat. Betul. Wow. Dan, sejujurnya itu. Jadi provinsi yang kedua setelah Bangka Belitung itu Kepulauan Riau. Iya. Sekarang sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Nah, ini ada konsep bagus banget Pak dari relawan sana. Ada Bang Fri namanya. Dia tuh dokter tapi jadi relawan. Nah, di posko itu dia konsepin kampung tangguh. Kemudian Gozi ya tambah-tambah sedikit, kemudian ada penerapan aplikasi. Kampung tangguh ini
selain dia kampung tangguh, dia juga ada trauma healing, edukasi yang menyeluruh, kemudian bagaimana misalnya anak kecil nih, orang tuanya positif, itu benar-benar diajak setiap hari tuh kayak ngegambar, pokoknya ngehilangin rasa takut sama COVID tapi tetap waspada gitu. Itu yang konsep itu yang memang seharusnya diterapin ke semuanya. Itu pakai aplikasi Gozi juga. Aplikasi Gozi untuk menjaga tadi tetap gunanya untuk itu. Tapi ada aplikasi yang lain yang kampung tangguh itu enggak juga. Pokoknya pakai Algozi punya. Iya. Sebetulnya memang saya membayangkan ya, misalnya ke provinsi seperti Kalimantan Timur supaya ekonominya tetap jalan dan cukup terisolasi karena perbatasannya dengan Kalimantan Selatan juga tidak terlalu terbuka, nggak punya perbatasan dengan Kalimantan Tengah dalam pengertian jalan raya tidak ada perbatasan dengan Kalimantan Barat, sehingga cukup terisolasi, sehingga seandainya provinsi seperti Kalimantan Timur, itu kampung saya. Kalau bisa menggunakan aplikasi ciptaan Algozi ini sebetulnya juga akan bisa mengatasi masalah COVID, dan dengan demikian maka ekonominya jalan gitu. Jangan sampai ekonomi ini mati padahal ada jalan. Belum lagi misalnya seperti Sulawesi Utara, seperti Maluku Utara, Bali sekalipun, Lombok atau NTB, NTT, semua adalah daerah-daerah yang sangat bagus kalau bisa menggunakan aplikasi seperti itu. Setuju nggak? Iya Pak, setuju. Karena begini, sebenarnya kemarin itu hampir tuh di Nusa Dua. Karena ada 2 jalur darat doang kan? Ya. Itu udah dikonsepin sama Gozi. Kan kita sekarang udah sistemnya QR code tinggal tempel aja Pak. Kemudian di approve dari petugasnya, nggak perlu kayak gini. Tapi petugasnya dari dalam gitu. Tinggal approve pakai website. Dia cuma itu yang di Tiongkok dilaksanakan sekarang. Nah, seperti itu Pak. Karena waktu itu Pak Dahlan juga sebelum kita pindah ke IKR bilang, saya tuh kepikiran soal yang di Cina tuh udah pakai QR. Jadi mau ke mall QR, kemana-mana QR. Nah itu sebenarnya udah lama ya Pak. Bapak bilang kayak gitu, dan gue sih terapin pas sebulan lebih lalu lah. Oke. Nah, jadi udah diterapin. Terima kasih. Ide-idenya ditampung, ide-ide saya ditampung. Iya, Pak. Dan memang sekarang ada juga di Jakarta atau di Surabaya, mall sudah dibuka, kemudian pakai QR juga. Tapi apakah itu terkoordinasi? Apakah itu hanya QR-QRan? Ini yang menjadi persoalan kita. Nah, Algozi, keprihatinan saya yang lain adalah Bangka Belitung sudah sukses melaksanakan itu. Tapi replikasinya kok lambat sekali ya. Artinya begini, coba sekarang dari Bangka Belitung selesai, kemudian yang kedua sekarang Kepulauan Riau. Jaraknya berapa bulan ini? 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih lah. Bayangkan 2 bulan baru replikasi di daerah lain. Ini saya yang hidup di zaman modern ini, yang serba aplikasi ini, ada sebuah aplikasi yang bagus, tetapi replikasi ke daerah lain baru terjadi 2 bulan lebih kemudian. Terus kalau menjangkau seluruh Indonesia akan berapa tahun ini nanti? Kemudian COVID-nya keburu mungkin pergi sendiri, atau ekonominya keburu mati. Padahal kenapa saya dukung mati-matian Algozi ini? Karena kepentingan saya terutama ekonomi itu. Bagaimana ekonomi masyarakat ini tidak hancur karena COVID-19, padahal ada jalan lain. Kita ini kan jangan sampai takut COVID-19. Tingkat kita itu jangan takut, tetapi waspada. Jadi takut, ya dulu boleh lah, pertama-tama takut, kita semua takut, saya juga takut pertama-tama. Tapi setelah kita tahu bahwa COVID itu menularnya pakai droplet, kemudian tidak berterbangan di udara. Nah, kemudian seharusnya kita jangan takut lagi karena kita ngerti harus bagaimana. Nah, sebaiknya langsung diturunkan dari takut ke waspada. Nah, kelak dari waspada turun ke hati-hati, begitu. Nah, sekarang ini dari takut langsung bebas. Ini menurut saya yang juga harus, ini sebetulnya Algozi ini akan menjembatani bagaimana dari takut menjadi waspada.
dan semua kita waspada. Nah, harapan Anda, daerah ketiga yang akan mengambil aplikasi Anda ini kira-kira daerah mana? Atau harapan Anda daerah mana? Daerah ketiga, sejujurnya kita kan udah persiapkan untuk jalur darat juga. Kalau misalnya Kepri, Bangka Belitung kepulauan kan, karena dia kepulauan, artinya pesawat dan jalur laut aja. Ya. Kita sebenarnya udah siapkan kayak untuk di stasiun, di terminal. Artinya bagaimana orang Jakarta ke Surabaya pakai jalan darat, bagaimana dari Semarang ke Madiun, dari Bandung ke Purwokerto, dari Kerawang ke Cirebon. Anda sudah menyiapkan itu juga sebetulnya. Betul, jadi daerah ketiga yang sebenarnya pengen itu Jawa Timur, Surabaya. Oh, kenapa pertimbangannya? Karena begini, sekarang itu tingkatan nomor 1 kalau nggak salah. Jakarta udah kalah. Ya, itu banyak lah istilahnya gara-garanya, tanda kutip. Contoh, ada orang pulang kampung waktu bulan akhir Mei. Pulang kampung ke Jawa Timur dari Jakarta. Kemudian orang yang nggak dapat pekerjaan di Jakarta, pulang lagi mungkin orang Jawa Timur. Akhirnya kasus melonjak. Dan yang disayangkan adalah adanya transmisi lokal. Itu yang, itu yang Anda nggak bisa terima itu. Nggak bisa terima. Karena padahal ada jalan keluar ya. Betul, ada. Wow. Ya, begitulah saudara sekalian. Tapi kita tidak boleh patah semangat ya. Saya mencoba lewat podcast ini. Ayolah para kepala daerah, silahkan Gozi mau tidak digaji, mau namanya tidak dipakai. Terserah, yang penting pokoknya COVID ini teratasi, ekonomi, bagi saya ekonomi bisa jalan. Dan Gozi ini mungkin jangan-jangan memang banyak orang nggak percaya, ini kan anak 22 tahun begitu. Ya, Anda merasa nggak bahwa Anda ini nggak dipercaya gara-gara umurnya baru 22 tahun? Pastilah, banyak yang nggak percaya. Apalagi Gozi orangnya selengean. Sebenarnya ya kayak gitulah, kayak apalagi anak-anak kelas waktu kuliah. Tahu Gozi orangnya gimana? Bener-bener nakal, selengean, dosen-dosen sampai kayak udah geleng-geleng kalau lihat Gozi. Nakalnya seperti apa sih misalnya? Misalnya teman lagi presentasi, kita katain ntar ketawa-ketawa teman sekelas tuh. Gozi itu yang mulai. Bully lah kalau sekarang. Enggak bully, jadi jatuhnya kayak gimana ya? Kayak kita bikin dia ketawa, abis itu kan nular ke yang lain gitu. Nah ini orang seperti Al-Gozi ini, kan di tulisan saya juga saya sebut milenial nakal. Jadi dulunya nakal banget, tetapi sekali lagi para orang tua barangkali juga yang punya anak-anak nakal, juga tidak usah khawatir, nanti bisa jadi seperti Al-Gozi. Karena anak-anak nakal itu pada dasarnya adalah anak-anak yang kelebihan energi, dan kurang penyaluran. Nah, nanti dia akan menjadi orang seperti Al-Gozi. Nah, tetapi memang kenyataan masyarakat kita, apalagi elit kita, mungkin memang masih sulit menerima anak-anak nakal. Padahal mungkin anaknya dia sendiri juga nakal. Dan nakal itu kelak akan pinter. Ada yang nakalnya lama, ada yang nakalnya sebentar, ada yang nakalnya sangat sebentar. Itu kan soal waktu saja. Setuju, Pak. Setuju. Jadi kalau Gozi ya mikirnya gini, anak-anak nakal itu pasti dia ada satu keseriusan, Pak. Kalau Gozi dulu itu serius nakalnya maksudnya? Enggak. Enggak dong. Jadi waktu kuliah, jujur aja Gozi, yang lain-lain tuh kayak biasa aja lah, kayak ngerjain sesuai deadline dan lain-lain. Tapi ada satu yang Gozi seriusin. Ada namanya mata kuliah project management. Itu Gozi ikutin sampai Gozi terapin di waktu Gozi kuliah sambil kerja. Itu. Jadi senakal-nakal anak itu pasti ada satu bidang yang dia sangat serius. Betul. Sama satu prinsip. Kalau Gozi prinsipnya gak kemakan uang. Terus juga yang kedua itu adalah jujur. Gozi sama orang lain, termasuk teman setim, boleh di cross check, gak pernah bohong. Kalau Gozi bohong, artinya lagi bercanda. Jadi
Kayak misalnya gini, ada apa tuh? Nah itu bercanda, bohong gitu kan. Tapi itu Begitu. bercanda. Betul. Makanya tim Gozi solid banget, respect banget karena emang Gozi bukannya menilai Gozi tapi banyak orang bilang Gozi jujur. Walaupun Ini prinsip yang bagus sekali kita ingat. Setiap anak nakal atau senakal-nakal anak pasti ada satu bidang yang dia serius sekali. Jadi kepada para orang tua yang merasa anaknya nakal, coba diperhatikan baik-baik, dia seriusnya mengenai apa. Dan sebaiknya itu yang dikembangkan. setuju. Hebat. Jadi Al-Ghazi sudah mengorbankan waktunya, kemudian mengorbankan badannya sampai gendut sekarang untuk pengabdian di bidang aplikasi ini. Bahkan dia ini mengorbankan pacarnya. Pacarnya nggak pernah ditemui. Dan saya pernah tanya Al-Ghazi ini, terus pacar Anda ini gimana? Ya pacar saya di Bandung, dia bilang gitu, ya terus pertemuannya bagaimana ya? Kita kan orang IT ya, pertemuannya di IT lah, dia bilang gitu. Di ini aplikasi Di chat. aplikasi chat. Iya. Oh, aplikasi saya tidak tahu apa itu aplikasi chat. Aplikasi chat kayak WhatsApp. Oh, di situ ya. Iya. Jadi pacarannya lewat situ. Pacarnya dia ini sama-sama teman kuliah di D3 di Universitas Telkom. Iya. Kemudian Al-Ghazi serius sekarang di Jakarta, kemudian agak beberapa waktu tinggal di Bangka Belitung karena menerapkan aplikasi Fight COVID-19. Fight Off 19 itu. Nah, kemudian sekarang ditampung oleh Gugus Nasional COVID. Iya, Gugas. Jadi Anda sekarang tidur tidak di kos-kosan lagi. Tidak, Pak. Bahkan waktu mau pindahan barang pun pindahan barang temen waktu itu. Oh gitu. Iya. Jadi Anda sekarang tinggal di mana? Gozi di Kantor Gugas. Kantor Gugus Nasional. Iya, kantor Gugas itu kan BNPB. Oh BNPB. Iya. Oh di situ. Di situ. Anda dikasih kamar di situ. Dikasih kamar. Kamar atau ruang kerja? Jadi emang semuanya seperti itu, Pak. Jadi kalau Gozi istilahnya ngelihat nih gedung-gedung. Gozi kan dulu pernah kerja di coworking space. Itu ya kayak sekat-sekat gitu. Oh. Tapi kamar. Jadi ini lantai disekat-sekat untuk kantor sebetulnya atau untuk kamar? Untuk kamar. Untuk kamar. Itu baru Jadi ada tempat katanya. tidurnya di situ. Ada tempat tidurnya. Ada mejanya. Meja. Ada komputer di atas meja. Ya ada lemari. Untuk apa ada tempat tidur? Anda kan nggak pernah tidur. Pastilah perlu istirahat. Perlu istirahat. Jadi Anda tiap hari rata-rata tidur jam berapa? Kalau akhir-akhir ini kayaknya lebih cepat. Hmm. Tapi kalau kemarin-kemarin sebelum ke Keper itu ya seperti biasa kayak mungkin jam 5 habis sholat atau enggak Baru tidur, jam 5 pagi baru tidur. Ya, jam 7. Nah, orang sana juga udah memaklumi, Pak. Iya. Ya. Kalau saya sangat maklum bahwa memang orang-orang komputer biasanya kerjanya malam-malam begitu. Betul. Sehingga kalau jam 1:30 telepon saya kling, ini pasti Al-Ghazi begitu. Dan ternyata betul. Iya. Nah, sekarang ayah Anda tetap tinggal di Bangka. Iya, di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Iya. Pangkal Pinang itu ibu kota provinsi Bangka Babel, Belitung. iya. Orang luar atau orang di Jawa mungkin di mana itu Pangkal Pinang. Iya. Nah, memang orang tua Anda tinggal di sana. Betul. Kerja apa? Kalau Bapak itu supir kayak honorer, supir sampah gitu. Sopir truk atau Bukan truk apa ya? pickup gitu. Kayak mobil ini, kayak mobil. Mobil sampah. Iya, mobil sampah tapi bukan truk. Ya, Lebih kecil dari lebih truk. kecil. Oh. Kayak pick up. Lebih kecil Tapi lagi. kayaknya. dikhususkan untuk sampah. Dikhususkan untuk sampah. Jadi ayah Anda, Heeh. bapak Anda ini sopir truk sampah yang kecil, Iya. honorer dari pemerintah kota Pangkal Pinang. Betul. Oh, sudah berapa tahun beliau jadi sopir? Baru berapa bulan sih? Dan sebelumnya apa dulu? Dulu bisnis bangkrut. Ah, Dulu pembisnis, Bapak. apa? Bisnis bidang apa? Batako. Oh. Dulu banyak. Batako itu membuat atau dagang? Membuat, dagang, pokoknya dari buat sampai distribusi, Bapak. Oh, di tanahnya sendiri. Ada di tanahnya sendiri, ada cabang yang memang nyewa tanahnya. Yang penting kan ada pegawai, ada mesin, ada buat batakonya gitu. Itu mesin segala macam milik ayah Iya, Al-Ghazi sendiri. ada milik
Terus sekarang nggak ada lagi semua itu, Sekarang nggak ada lagi. dijual. Ya, bisa bilang kayak gitu lah, Pak. Waktu Anda kecil, beliau sudah pekerjaannya bisnis itu sudah. Tidak, dulu waktu kecil bahkan lebih sulit. Jadi waktu kecil itu Gozi mau mobil remote control itu sampai 5 bulan gak dikabulin tuh. Pas bulan kelimanya Gozi minta itu diajak Gozi waktu itu di Bekasi kan Gozi dulu. Diajak ke sebuah taman, abis itu bapak di depan Gozi kredit mobil itu. Mobil kontrol. Harganya 100.000 kalau nggak salah dulu tuh. Kredit dia. Terus Gozi Untuk lah. mobil kontrolnya sedan-sedanan kecil gitu atau? Iya, yang segini. Oh, gitu. Ya zaman dulu lagi pengen itu kan. Terus PS2 sampai Gozi SD kelas 3 itu dibelinya apa ya? Di bawah PS1 tuh Nintendo kayaknya. Oh, Nah, Nintendo, ya. orang udah zaman PS2, udah zaman Orang pada sudah PS2, Anda masih Nintendo. iya, Gozi baru dibeliin Nintendo. Ah. Nah, gitu. Ah. Nah, habis itu baru Bapak merantau ke Bangka. Ah. Merantau ke Bangka. Kemudian ya kuli timah lah. Habis itu diajaklah keluarga ke Bangka, habis itu ya bangun usaha. Membangun usaha Iya. Batako itu. Oh. Jadi berarti ayah ini orang Bekasi, Bapak tuh orang Jawa, orang Jawa. Oh. ngerantau di Bekasi. Oh. Ibu juga orang Ibu Jawa. orang Bangka. Orang Bangka. Oh. Ya. Ketika ayah merantau ke Bangka, ketemu ibu itu. Enggak, di Bekasi. Ketemunya di iya. ketemunya di Bekasi, tetapi ibu asli dari Bangka. Ah. Betul. Nah, Anda sempat tahu nggak ayah itu bangkrut karena apa? Tentu Anda waktu itu masih masih kuliah atau belum masih kuliah? masih kuliah. Awal-awal kuliah kayaknya. Awal kuliah. Ya karena apa ya? 2008 ya. Peristiwa ekonomi 2008 atau Udah enggak baru 2012 kayaknya. 2012 sampai ini. wow. Anda pengen bapak Anda kembali ke bisnis? Udah istirahat aja, biar Gozi aja. Usia berapa sih sekarang? Bapak tuh nggak tahu, Mama, Gozi ingetnya Mama tuh umurnya 62, tahun 62, Oke. 57 lah, 58. Anda punya adik, kakak? Adik 1, kakak nggak ada. Oh, jadi 2. Adiknya laki-laki atau Perempuan. Oh, perempuan. Iya. Anda merasa kemampuan Anda di bidang menciptakan aplikasi itu dari mana? Perasaan Anda? Dari kuliah, dari darah orang tua, dari teman, dari mana Anda merasa? Gozi merasa pas kuliah. Mm-mm. Karena gimana ya? Pas kuliah aja kerjanya dia emang di bidang teknologi, serabutan, terus ngikut-ngikut teman, ada dosen lah segala macem. Oh, tapi karena kuliah. Nah, sekarang siapa yang menganjurkan atau menginspirasi Anda untuk kuliah di jurusan apa itu namanya? Teknik informatika. Teknik informatika di D3 Universitas Telkom itu siapa? Yang membuat Anda ke sana? Jadi 2015 Gozi kuliah perhotelan. Oh. 1 tahun. SMA di mana SMA? SMA di Bangka. Oh, SMA di Bangka. Iya. Tamat SMA terus Perhotelan ke Bandung. ke Bandung. Kenapa pilih Bandung? Kok tidak pilih Palembang yang dekat atau pilih di Bangka? Karena dulu ikut-ikut teman. Oh. Ikut teman ada di Bandung, tahu-tahu teman-teman itu di Universitas Sriwijaya Palembang. Terus cuma satu doang di Bandung. Jadi Anda ikut teman itu? Iya. Teman baik? teman baik SMA. Nah, Anda membayangkan apakah orang tua mampu membiayai Anda kuliah di Bandung? Oh dulu mampu. Oh, Gue masih sih ngerasa, bisnis ya gue sih ngerasa mampu. Pas sudah pindah ke Telkom, nah baru ngerasa kayak kok nggak apa namanya uang mingguan kok susah gitu kan? Oh. Karena gue Tapi nggak tahu kalau bangkrut aja. nggak tahu, Oh. nggak tahu, belum tahu bukan nggak. Belum. Kenapa pindah dari perhotelan ke informatika? Dulu itu nggak suka aja, nggak suka sama dosennya. pas para perhotelan. dosen, ini ada ternyata cerita seperti ini, orang berhenti dari kuliah karena tidak suka pada dosennya, bukan pada pelajarannya. Bukan sama pelajarannya bagus gue sih.
Terus ya abis itu tapi sekalian lah, nggak Ya. suka itu karena apa? Supaya dosen-dosen mendengar ini. begini, dosen itu banyak menuntut, pas ditanya nggak tahu. Itu yang gue sih nggak suka. Kecuali gini, dosennya itu yang benar-benar pintar, kemudian banyak nuntutnya ke mahasiswa nggak masalah. Ada pas ditanya balik, dia ngerti jawabnya. Ini nggak ngerti. Atau kalau memang dosen itu merasa tidak pinter, nggak usah menuntut banyak gitu. Gak usah menuntut banyak. Kalau Sesuai itu Anda bisa terima. Dosennya nggak pinter, tapi tidak menuntut banyak, Anda bisa terima. bisa terima. Banyak kok. Terus Anda nggak suka sama dosen itu, Anda memutuskan pindah. Pindah Anda rugi berapa semester? dua semester. 2 semester, 1 tahun ya. 1 tahun. Nah, Anda lapor nggak ke orang tua bahwa saya nggak kuliah di sini lagi? Atau jangan-jangan orang tua nggak tahu kalau Anda ini kuliah di mana gitu? Lapor. Lapor. Gue sih tetap deket kalau sama mama deket. Jadi gue sih setiap ini kasih tau lah. Habis itu pindah ke teknik informatika itu nggak sengaja. Jadi kayak waktu itu gue sih pengennya ini sekolah STPI, Apa itu? Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Oh, Pengen di sana. pengen jadi pilot. Enggak jadi teknisinya. Oh, teknisinya. Oh, Pengen waktu itu. suka teknik ya memang ya. Iya, suka itu dulu tuh. Waktu di SMA sudah kelihatan suka tekniknya itu. Iya, Atau karena motor main Nintendo PS itu. Enggak, karena waktu itu motor, gue sih bener kayak ganti apa segala macam tuh sendiri bisa. Oh, Dulu itu. Karena motor dulu kan motor suka ini ngadat. waktu SMA sudah diberi motor oleh orang tua. Udah. Oh, Waktu itu Vespa juga pernah punya. oh. Jadi tahu. Itu dijuali semua. Oh, jual. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi waktu itu rusak Anda perbaiki sendiri segala itu bisa. Iya, Jadi Anda Pak. suka teknik. Suka. Jadi karena itu ketika di perhotelan ketemu dosen seperti itu Anda pindah ke Iya. Telkom. informatika. Terus Terus karena nggak keterima STPI, ya sudah. Abang kan dosen nggak diterima nggak atau ini nggak lulus. nggak lulus. Nggak Oh, Anda lolos. ikut tes Ikut. tahun berikutnya gitu ya? Iya. Hmm. Ya, jadi ya udah karena nggak lulus, abang kan dosen di Telkom, bilang Abang itu siapa? abang sepupu, Oh, abang sepupu. abang sepupu, dia dosen di sana, bilang gue sih udah kuliah di Telkom aja. Terus gue sih bilang, gue sih nggak tahu jurusannya apa. Ya udahlah, bebas aja. Jadi beli tiket untuk 4 jurusan kan. Iya, apa aja di checklist waktu itu, tapi teknik. Nah, akhirnya dari teknik industri, teknik informatika, ilmu komputer, Nah, sistem informasi, nah. cuma satu kan yang keterima, dan itu empat ini emang gua Empat, sih Anda hasil mendaftar checklist. 4 itu? Iya, Oh. karena kan bakal diterima satu doang, jadi checklist aja. Nah, ketika Anda tidak lulus tes di penerbangan itu, perasaan Anda apakah, loh saya ternyata bodoh lah, gitu, atau nasib gitu? Udah biasa, karena waktu 2015 sebelum di perhotelan gagal di secaba Polri. Oh, Anda yang pengen jadi Polri? Iya, gue sih dulu kurus pak, kurus banget. Kenapa pengen jadi Polri? Dulu itu kepikiran apa ya, pengen tinggal di Bangka. Karena kan secaba Polri itu kan tugasnya di Bangka lah, Pulau Bangka Belitung. Gitu. Nggak mau keluar dari Gak pulau mau itu. keluar dulu. Bangka ini, yang Anda paling kangen dengan Bangka apa? Yang paling kangen, otak-otak. Otak-otak ya? Iya. Otak-otaknya enak ya? Otak-otaknya. Dari ikan apa itu? Tenggiri. Oh, tenggiri. Tapi kan di sana juga ada itu kan, masakan ikan kuning ya? Lempah kuning. Hah? Lempah kuning. Lempah kuning. Iya. Ya, enak sekali. Ya, itu khas Bangka. Khas Bangka. Iya, karena di Bangka ini makanan enak-enak. Mungkin karena Bangka ini dulu pusatnya imigrasi dari Tiongkok Selatan. Jadi dulu pekerja-pekerja timah pada zaman Belanda tahun 1600, 1700 gitu, itu kan di Bangka belum ada orang. Didatangkan penambang-penambang dari Tiongkok bagian selatan, umumnya orang-orang dari Guangdong. Nah, itu kenapa orang Bangka itu umumnya atau banyak sekali orang Tionghoa di Bangka karena itu. Dan tentu mereka jago-jago masak dan sampai sekarang masih masakan-masakan Bangka masih sangat enak. Kalau Ibu suka masak apa? Kalau ibu suka masak
Lempah kuning suka. Bisa ya? Bisa. Oh, lain kali saya mau kalau ke Bangka pengen dimasakkan oleh ibu Anda. Boleh. Lempah kuning. Boleh. Dan sekarang Bangka, sepanjang pengetahuan saya diskusi dengan para tokoh di Bangka, sekarang Bangka lagi mengembangkan estate durian. Jadi akan ada ribuan hektar durian Bangka nanti yang akan menjadi andalan Bangka untuk ekspor ke Tiongkok. Nah, Al-Ghazi, kembali ke aplikasi. Ini kan, lambat sekali. Kenapa ya menurut Anda, kok tidak pusat saja memberi instruksi kepada kepala daerah? Daerah harus menggunakan aplikasi ini, gitu. Kenapa ya nggak begitu aja? Banyak pertimbangan. Jadi doakan saja Pak. Jadi kalau misalnya emang Dia nggak berani ngomong. Saya tanya tadi waktu di perjalanan, Ghazi, aku tahu Anda ini frustrasi. Kalau tidak frustrasi ngapain telepon jam 2 malam, jam tengah 2 malam. Tadi pagi saya tanya, frustrasi Anda ini tingkat berapa? Kalau 1 sampai 9. Kalau saya sering telepon-telepon dulu ya tingkat 9 Pak, katanya begitu. Nah sekarang udah turun, sekarang agak turun karena sudah ada daerah yang baik hati memakai aplikasi Ghazi. Ya sekarang frustrasi saya 7 lah katanya gitu. Ya baik juga lah. Ya, tapi inilah nasib anak-anak muda yang mempunyai kemampuan tinggi dan keinginan tinggi, tetapi terbentur kepada kenyataan dan realitas di lapangan. Tetapi baik juga lah biar Al-Ghazi matang nanti karena terbentur tembok terus, asal kepalanya tidak pecah saja, ya. Jangan sampai kepala Anda pecah. Nah, itulah kenyataan hidup seperti itu. Anda masih bisa berkarya di tengah kefrustrasian yang tinggi. Dan sekali lagi saya pengen sebetulnya bagaimana ekonomi ini bisa jalan sambil tetap waspada kepada COVID dengan cara menggunakan aplikasi apapun. Kalau saya tidak usah menggunakan aplikasi Al-Ghazi, apapun asal lebih baik dari Al-Ghazi. Tapi kalau nggak menemukan yang lebih baik dari miliknya ciptaannya Al-Ghazi, ya pakailah. Toh nggak perlu bayar, nggak perlu pakai namanya Al-Ghazi. Jadi saya serahkan sepenuhnya. Ya, terima kasih ya Al-Ghazi. Tapi Anda pakai Keplek apa itu? Ini gugus tugas COVID-19. Oh, jadi Anda resmi orang gugus tugas ya. Independen gue sih. Apa? Saya menyimpulkan kalau aplikasi ini sukses di Bangka Belitung, di Kepri, yang itu kepulauan, yang terisolasi. Kalau kondisi di Surabaya bisa nggak? Tadi dia sudah ngomong, bisa dia sudah menciptakan, bisa banget. Terminal, kemudian bandara sama pelabuhan kan misalnya di kepulauan udah terbukti. Kalau untuk terminal dan stasiun itu bisa juga. Yang penting kan orang ini dan simple, tidak perlu seperti sekarang harus antri. Kan orang misalnya datang di stasiun Pasar Turi, di handphonenya sudah ada QR. Betul. Kemudian lewat di pintu, klik, udah lewat kan. Ya, nanti termonitor di situ. Kalau orang ini ternyata ada masalah, kan semuanya terekam di situ. Dan itu yang terjadi di Tiongkok, dan itu tapi tidak lambat begini, saudara. Registrasinya di rumah. Oh ya. Jadi pas nggak perlu ketika antri itu. Tempat umum nggak antri, tinggal scan aja. Enak sekali. Ya. Jadi penduduk sangat enak karena begitu keluar dari terminal nggak usah antri, nggak usah apa, tinggal layar handphonenya dihidupkan, kemudian QR-nya muncul, klik sudah lewat, klik lewat. Kecuali yang bermasalah, klik ada masalah, ya dia harus ditahan di situ. Ya, Al-Ghazi, terima kasih menjadi tamu saya hari ini. Siap.